Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengutus para rasul dan para nabi sebagai pembawa berita gembira dan peringatan kepada seluruh umat manusia. Semoga rahmat dan kesejahteraan dilimpahkan kepada nabi dan rasul yang terakhir, Muhammad, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari kemudian. Perang Tabuk. Pada tahun ke-9 Hijriah, pengaruh Nabi Muhammad sudah sampai ke pelosok-pelosok Jazirah Arab. Sehingga pada saat itu, hampir seluruh penduduk Jazirah Arab telah memeluk Islam. Dalam tahun ini pula, Nabi telah memerintahkan kepada umat Islam untuk membayar zakat. Melihat kemajuan Islam di Jazirah Arab itu, pihak Romawi dan kelompok Kristen tak dapat membiarkannya begitu saja, karena telah lama bercita-cita hendak mengkristenkan Jazirah Arab. Lalu tersiar bahwa pihak Romawi sedang mempersiapkan sebuah pasukan tentara yang hendak menyerang perbatasan Jazirah Arab sebelah utara, dengan suatu serangan yang akan membuat orang lupa akan penarikan mundur yang secara cerdik dilakukan pihak muslimin di Mu'tah. Mendengar berita tersebut, Muhammad segera mengajak kaum muslimin untuk bersama-sama membela tanah airnya, sebab bahaya yang mengancam itu akan dapat merusak keamanan di seluruh negeri. Namun demikian, ketika itu musim panas belum berakhir. Suhu panas pada saat itu mencapai titik yang sangat tinggi yang begitu mencekam di wilayah padang pasir. Di samping itu memang perjalanan di Madinah ke Syam selain perjalanan yang panjang juga sangat sukar ditempuh. Perlu ada keuletan, persediaan bahan makanan dan air yang cukup. Dalam krisis yang sedang memuncak itu, Nabi tetap melaksanakan niatnya. Ia berseru kepada kaum muslimin untuk menuju ke medan perang, untuk mengorbankan harta dan jiwa mereka. Mendengar seruan itu, banyak orang-orang yang Islam yang heran dan bertanya-tanya satu sama lainnya, bagaimana kaum muslimin harus menyambut seruan itu, yang berarti harus meninggalkan anak, istri dan harta benda mereka dalam musim panas yang begitu dahsyat. Kemudian harus pula menghadapi kerajaan Romawi yang maha kuat dan besar, yang mempunyai tentara yang jauh lebih banyak dari tentara Islam. Dengan modal iman mereka yang teguh, kecintaan mereka kepada Rasulnya, serta kemesraan mereka kepada agamanya, akhirnya mereka pun menyambut baik seruan itu. Pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijrah, Nabi bersama 30.000 pasukan mulai bergerak meninggalkan rumah mereka masing-masing menuju medan perang yang jaraknya begitu jauh dan dalam udara yang begitu panas membakar. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 14 hari lamanya, akhirnya sampailah kaum muslimin di sebuah tempat yang bernama Tabuk. Pada mulanya, pihak Romawi tidak menduga kalau kaum muslimin mau berperang pada musim rontok dengan udara yang begitu panasnya. Mereka amat terkejut menyaksikan kedatangan pasukan yang begitu besar. Oleh karena itu, mereka terpaksa menarik mundur pasukannya yang semula sudah ditujukan ke perbatasan dengan maksud hendak melindungi daerah Syam dengan benteng-bentengnya itu. Mengetahui pihak Romawi menarik diri dan berada dalam ketakutan, Nabi sendiri tidak melakukan pengejaran, tetapi tetap berkemah di Tabuk, siap menghadapi siapa saja yang akan menyerang atau melawannya. Di sini Nabi membuat sejumlah perjanjian dengan penduduk-penduduk di sekitar perbatasan, seperti perjanjian yang dibuat oleh Yohanna, seorang penguasa Aila, dengan Nabi berikut ini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ini ialah perjanjian keamanan atas nama Tuhan dari Muhammad, Nabi utusan Allah, kepada Yohanna Ibnu Ruqbah serta penduduk Ailah atas kapal-kapal dan kendaraan-kendaraan dalam perjalanan mereka di darat dan laut. Mereka berada dalam jaminan Allah dan Muhammad, termasuk mereka penduduk Syam, penduduk Yaman dan penduduk pantai laut. Barang siapa melakukan suatu pelanggaran, maka selain dirinya, hartanya itu tidak akan dapat melindunginya, dan Muhammad dibenarkan mengambil itu dari mereka.
Mereka tidak boleh dirintangi dari air yang dikehendaki atau jalan yang akan ditempuhnya di darat atau di laut. Itulah isi perjanjian yang telah dibuat bersama, yang selanjutnya diperoleh persetujuan bahwa Ayla akan membayar jizyah sebesar 3.000 dinar per tahun. Dengan dibuatnya perjanjian dengan penduduk di sekitar perbatasan, berarti daerah perbatasan yang rawan dapat dikonsolidasikan. Selanjutnya Nabi kembali dengan memimpin ribuan kaum muslimin dari perbatasan Sam ke Madinah. Perang Tabuk inilah perang terakhir yang diikuti oleh Nabi SAW.